tahun 2027 usia Jakarta genap berusia 500 tahun. Tentu saja ini merupakan momen yang sangat penting, momen yang sangat bersejarah. Ternyata ibu kota Indonesia ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Dulu dikenal sebagai Jayakarta, sebagai Sunda Kelapa, sebagai Batavia, dan sekarang DKI Jakarta. Nah, mungkin ya banyak dari kita tidak terlalu mengenal lebih jauh mengenai sejarah dari Jakarta itu sendiri. Nah, Insight with Desi Anwar, kita akan memulai rangkaian untuk memperingati 500 tahun usia Jakarta dengan mendalami latar belakang dari DKI Jakarta itu sendiri. Saya berada di Museum Sejarah Jakarta, Museum Fathahillah, dan kita memulai perkenalan kita lebih dekat lagi dengan Jakarta dari museum ini. Mari kita ikuti. Di balik wajah modernnya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Jakarta menyimpan perjalanan sejarah yang panjang dan akan mencapai tonggak pentingnya pada tahun 2027. Ya, megapolitan ini akan memasuki usia 5 abad sejak penetapan Batavia pada tahun 1527. Saat ini Jakarta dihuni oleh lebih dari 10 juta jiwa dan menjadi bagian dari kawasan Jabodetabek dengan lebih dari 30 juta penduduk, sehingga menjadikannya salah satu kawasan urban terbesar di dunia. Pertumbuhan ini membawa dinamika luar biasa namun sekaligus menghadirkan tantangan, yaitu bagaimana sebuah kota yang terus bergerak maju tetap mampu memahami akar sejarahnya. Di tengah arus modernisasi dan perubahan peran Jakarta ke depan, ruang-ruang yang menyimpan memori kolektif menjadi semakin penting. Salah satunya adalah Museum Sejarah Jakarta yang berdiri di kawasan Kota Tua dan menyimpan lebih dari 20.000 koleksi benda bersejarah. Gedung ini yang dahulu merupakan balai kota Batavia pada abad ke-18 bukan hanya saksi bisu perjalanan kolonial, tetapi juga merekam transformasi Jakarta dari masa ke masa. Data Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menunjukkan bahwa kunjungan museum terus meningkat pasca pandemi, menandakan tumbuhnya kembali minat masyarakat, terutama generasi muda untuk memahami sejarah melalui pengalaman yang lebih visual dan imersif. Banyak sih Kak, kayak sejarah-sejarah kota Jakarta sebelum menjadi kota Jakarta saat ini. Apalagi untuk adik saya yang notabene Gen Alpha ya. Belajar itu mengenal VOC dan belajar Betawi. Ada peninggalan-peninggalan zaman kerajaan, mengenalkan ke siswa juga naik transportasi massal. Menjelang 5 abad Jakarta, yang dipertaruhkan bukan sekadar bagaimana kota ini melangkah ke depan, tetapi apakah kita masih mampu membaca jejak yang membawanya sampai ke titik ini. Di balik setiap artefak, setiap ruang dan setiap cerita yang tersimpan di Museum Sejarah Jakarta, ada potongan identitas yang membentuk Jakarta hingga hari ini. Halo Bu Ati, apa kabar? Kabar baik. Ya, kita tidak bisa belajar banyak mengenai Jakarta kalau kita belum mengunjungi yang namanya Museum Sejarah Jakarta. Saya bersama Bu Sri Kusumawati, yang saya sebut Bu Ati aja ya. Katanya dulu mantan kepala Museum Sejarah Jakarta, tapi sekarang mengurus Museum Seni yang ada di sebelah. Betul. Jadi ini kita sebenarnya disebut Taman Fathahillah. Kawasan Taman Fathahillah. Kawasan Taman Fathahillah, dan di sini ada beberapa museum ya, Bu. Betul. Ada berapa museum saja yang ada di sini? Kalau yang milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kawasan Taman Fathahillah ada 3 museum. Museum Sejarah Jakarta di sini, lalu di sebelah kanan Museum Seni Rupa dan Keramik, di sebelah kiri ada Museum Wayang. Museum Wayang. Iya. Jadi kita mulai dari belajar mengenai, kita nggak bisa ya belajar mengenai sejarah Jakarta itu tanpa mengetahui mengenai Museum Sejarah Jakarta ini. Ini berapa besar ya, seberapa luas sebenarnya Museum Fathahillah ini? Jadi Museum Fathahillah ini Museum Sejarah Jakarta. Jadi nama resminya Museum Sejarah Jakarta. Cuma orangnya kenalnya di Museum Fathahillah karena Museum letaknya Fathahillah. di depan Taman Fathahillah ya. Jadi Museum Sejarah Jakarta itu terdiri dari museumnya sendiri dan juga Taman Fathahillah.
Kalau luas keseluruhannya hampir mencapai 3 hektar. Ya, dan kalau dari segi usia, ini yang paling tua ya Di museumnya? kawasan ini paling tua ini karena ini didirikan tahun 1710. Kalau Museum Seni Rupa Keramik itu 1 abad berikutnya 1800 dan Museum Wayang yang paling muda. Ya, kalau kita lihat itu di luar itu ada tulisan kantor gubernur. Ya, Kan Gubernur Peter Sana. Sungguh, ini terkenal sekali kalau kita belajar sejarah ya. Betul, betul. Jadi ini dulu namanya ini sebenarnya kantor gubernur Jakarta ya. Dulu Belum ada Jakarta itu, masih Batavia. Masih Batavia. Zaman kolonial. Betul. Kalau orang Belanda bilangnya Stadhuis Stadhuis. atau bahasa Inggrisnya City Hall City atau Hall. Balai Kota Batavia. Ini Balai Kota Batavia yang ketiga, Mbak Desi. Yang pertama, yang kedua sudah tidak ada lagi. Kemudian Belanda membangun Balai Kota yang ketiga di sini karena pada saat itu VOC sedang mencapai puncak kejayaannya. Dia memerlukan sebuah balai kota yang megah. Ini yang jadi yang ketiga ya. Ketiga. Yang pertama di mana? Yang kedua? Yang pertama dan kedua di daerah sekitar Kali Besar, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Terus Ya. yang kedua? Yang kedua di dekat Sungai Ciliwung juga, karena ini tadinya dialiri oleh Sungai Ciliwung, tapi sudah tidak Sudah ada. tidak ada. lagi. Kenapa? Karena kebakar, rusak Karena atau? faktor alam dan juga memang dianggap kurang representatif lah untuk Batavia yang sudah menjadi kota yang besar. Ya, dan ini kalau kita lihat ini merupakan salah satu tujuan wisata juga bagi warga Jakarta, tapi juga banyak saya lihat ya turis-turis mancanegara juga datang ke sini untuk belajar mengenai sejarah Jakarta, tapi sejarah Indonesia juga. Iya. Nah, Bu Ati, kita ingin mengetahui apa-apa saja yang ada di museum sejarah ini dan sejarah momen-momen penting apa yang harus kita pelajari. Mungkin kita bisa mulai Boleh. dari lihat-lihat dulu. Boleh. Yuk. Kita sekarang berada di lantai 1 di Museum Sejarah Jakarta. Ini biasanya dikenal sebagai Museum Fathahillah. Di kawasan Fathahillah masih ditemani oleh Bu Ati, ini paling paham mengenai sejarah dari museum ini dan juga apa-apa saja yang kita bisa pelajari dari museum ini. Sempat menjadi kepala museum hampir selama 5 tahun ya, Iya, Bu Ati. Nah, selama kalau 5 ini tahun. para pengunjung yang datang ke sini, tadi kita sudah belajar ini dibangun pada tahun abad ke-18, Iya. 1710. Iya. Dulu kantor gubernur yang waktu itu kita masih di zaman kolonial, zaman Kolonial. Belanda. Kita Iya. daerah ini dikenal sebagai Batavia. Batavia, betul Bu Desi. Dan katanya waktu dulu saya sering-sering banyak hantunya juga di sini. Bener nggak Bu Ati? Kerasa nggak? Ini saya belum ngomong aja udah merasa tiba-tiba merinding gitu. Apa-apa saja sejarah yang menarik yang berkaitan dengan gedung ini sebelum kita bicara oke. mengenai isinya? Ya, sebetulnya kalau dibilang merinding nggak merinding, saya cukup lama di sini dan alhamdulillah sih nggak Nggak ada yang nggak ganggu mungkin ya? nggak bisa merasakan juga mungkin ya. Tapi ya baik-baik saja. Jadi para pengunjung atau masyarakat yang ingin datang ke Museum Sejarah Jakarta jangan takut. Tapi ini memang gedungnya sendiri itu sangat-sangat Iya. bersejarah ya, bukan apa Jadi- yang ada di sini saja. Betul, gedung ini sangat bersejarah. Jadi hampir semua museum yang di bawah pengelolaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu lokasinya di bangunan cagar budaya atau bangunan bersejarah. Salah satunya adalah gedung ini. Gedung ini adalah kantor gubernur, Governors Kantor, Stadhuis pada masa Belanda. Dan yang menarik adalah dulu pusat administrasi kota Batavia adanya di sini. Jadi orang kalau mau menikah ke sini nyatetnya. Orang mau cerai, orang mau menikah datang ke sini. Orang yang akan berperkara di pengadilan datangnya ke sini Oh, ada juga. perkara juga di sini? Iya. Jadi gedung ini dulu sampai pernah juga digunakan sebagai gereja. Oke, Iya. jadi macam-macam ya. Macam-macam Ada urusan. penjara juga nggak di sini? Ada penjara bawah tanah. Karena di sini, jadi gini, dulu VOC hanya punya pengadilan di sini. Ya, kemudian setelah semakin lama, perkara semakin banyak, akhirnya mereka membangun gedung pengadilan khusus yang sekarang menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Ketika pengadilan dilakukan di gedung ini, ada beberapa tersangka yang akan diadili itu ditahan dulu. Ditahan di mana? Ditahannya di penjara bawah tanah. Jadi penjara bawah tanah itu
bukan untuk menahan orang yang dijatuhi hukuman sekian tahun. Karena pada masa itu tidak ada jenis hukuman itu. Jadi yang ditahan di penjara bawah tanah adalah orang-orang yang akan diadili. Yang akan diadili. Ya. Dan kemudian setelah diadili, bila terbukti bersalah, diapakan orang itu? Ada 3 jenis hukuman. Yang pertama dihukum denda. Yang kedua disiksa. Disiksa? Ya. Seperti apa contohnya? Disiksa macam-macam. Ada dicambuk, ada diganduli pemberat di ujung jarinya, dan berbagai macam. Bahkan di kampung pecah kulit ada ditarik kuda dari 4 penjuru. Wow. Ya. Kemudian yang terakhir adalah hukuman mati. Hukuman mati. Ya. Jadi penjara ditahan misalnya beberapa tahun itu tidak ada ya. Jadi Tidak, hanya tidak ada. 3 pilihan itu, 3 denda, pilihan disiksa atau dihukum mati. dan Wow. jadi penjaranya di bawah, pelaksanaan hukuman matinya di depan sini. Di depan sini. Jadi para hakim kemudian melihat dari balkon pelaksanaan hukuman mati, dari balkon sini melihat pelaksanaan hukuman mati yang di bawah. Wow, jadi betul-betul sejarahnya itu luar biasa. Ini Iya. sejarah kolonial waktu itu. Tapi kenapa lokasi ini yang dipilih Bu Ati saat itu Iya. ketimbang tempat-tempat lain? Karena ini memang zona intinya Batavia pada masa. Jadi ini pusat kotanya Batavia adanya di sini. Dan sebelum VOC, wilayah ini kan dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran. Pangeran Jayakarta dulu pusat kekuasaannya juga ada di sini, tapi dia pakai keraton. Jadi anatominya keraton itu seperti ada bangunan keraton, kemudian ada alun-alun, kemudian ada masjid dan sebagainya. Makanya Belanda pun di sini adalah Stadhuis, di sebelah kiri adalah gereja, dan di sebelah kanan adalah Dewan Pengadilan. Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro, pahlawan Perang Jawa ya, pahlawan nasional kita, itu pernah ditahan di gedung ini selama 26 hari. Kemudian ada lagi yang belum banyak masyarakat tahu, itu Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien itu juga pernah ditahan di sini, di penjara wanita. Ada Untung Suropati juga ditahan di gedung ini. Dulu kan di sini areanya namanya kan Sunda Kelapa ya. Ya, Mungkin pada bisa kita ini rewind dulu ya, Iya. lebih awal sebelum adanya VOC datang ke sini, bisa cerita sedikit mengenai sejarah yang waktu itu masih namanya Sunda Kelapa ya. Iya, iya. Kalau sejarah Jakarta itu sangat panjang Mbak Desi. Jadi 500 tahun. Jakarta itu pusat segala-galanya, terutama pusat sejarahnya bangsa ini. Kalau dilihat dari pertama kali tempat ini didiami, itu sudah 500 tahun sebelum Masehi, zaman prasejarah. Buktinya apa? Ada benda-benda arkeologis yang ditemukan di daerah aliran Sungai Ciliwung yang disimpan juga di museum ini. Kemudian kerajaan pertama yang berkuasa di wilayah ini adalah Kerajaan Tarumanegara dengan rajanya Purnawarman. Buktinya apa? Ada buktinya ya. Buktinya adalah Prasasti Tugu ya, yaitu di abad 4 Masehi. Kemudian tahun 1333 wilayah ini dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran. Nah, wilayahnya itu termasuk Bekasi, Bogor, dan juga Jakarta. Gitu, dan pusatnya di Bogor ya, Pajajaran pada waktu itu. Nah, kemudian Kerajaan Pajajaran ini mengikat kerjasama internasional pertama. Jadi kerjasama internasional pertama antara Indonesia dengan luar negeri itu terjadinya di Kerajaan Pajajaran untuk wilayah Sunda Kelapa. Ini tahun berapa ini? Abad keberapa? 1522. Oh, 1522. Itu dengan Portugis. Jadi singkatnya Portugis itu diberi kewenangan untuk berdagang di Sunda Kelapa karena pelabuhan Sunda Kelapa itu sudah pelabuhan yang menjadi hub lah untuk perdagangan internasional. Ya. Jadi Portugis bisa berdagang di pelabuhan Sunda Kelapa dan juga membuat benteng pertahanan. Kontra prestasinya, Portugis akan membantu Kerajaan Pajajaran melawan musuh-musuh yang datang. Itu 1522. Kemudian 1527 Portugis datang lagi, ingin menindaklanjuti perjanjian tahun 1522. Itu prasastinya ada, namanya Prasasti Padrau. Ada koleksinya di museum ini, tapi aslinya ada di Museum Nasional. Itu Prasasti Padrau yang menandakan perjanjian internasional pertama ya bangsa Indonesia dengan negara asing, yaitu dengan Portugis. Ketika 1527 dia datang lagi ke Sunda Kelapa
untuk menindaklanjuti perjanjian di 1522, ternyata wilayah ini sudah dikuasai oleh Kesultanan Demak Oke. yang dipimpin oleh Pangeran Fathahillah. Jadi ada penguasa baru lah Ya. istilahnya. Nah, Kemudian nggak suka Fathahillah- dengan prasasti itu. Ya, Fathahillah kemudian bisa berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, sehingga kejadian itu di tanggal 22 Juni 1527. Nah, ini Jadi merupakan tanggal itu ulang tahun Jakarta itu sendiri. kemudian. Memang ada berbagai macam versi ya tentang itu, tapi kemudian yang diambil oleh pemerintah 22 Juni saat Pangeran Fathahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Makanya ini juga disebut sebagai kawasan Fathahillah. Jadi ulang tahun Jakarta itu resminya itu lahir yaitu tanggal 22 Juni tahun 1527. Tapi kenapa menurut Bu Ati, kenapa tonggak ini yang dijadikan sejarah lahirnya Ya, Jakarta yang karena dulu kan Sunda Kelapa katanya namanya jadi Jayakarta Iya, kan ya. jadi Versinya ya, versi ya yang banyak sekali alasannya yang disampaikan, tapi barangkali salah satunya adalah ini adalah kemenangan dari putra Indonesia ya melawan asing ya. Jadi Kesultanan Demak bisa mengusir bangsa asing dari bumi Indonesia gitu. walaupun sebenarnya kerjasamanya itu dilakukan oleh Portugal dengan Iya, kesultanan sebelumnya yang ada di sini. Iya, Pajajaran ya. Wow, tidak dibayangkan ya kalau misalnya prasasti itu menjadi kenyataan menurut Bu Ati itu seperti Ya, karena apa ya, berarti kan ada Portugal yang bercokol di bercokol sini di kan. ya. Sementara Itu kan sebetulnya itu perjanjian dagang ya. iya, perjanjian dagang dan pertahanan karena dia juga diizinkan untuk mendirikan benteng. Nah, oleh sebab itu Portugalnya diusir, tapi kan 200 tahun kemudian kan Belanda masuk. Bisa sekarang fast forward. Iya. Apa yang terjadi dalam Ya, kemudian abad? boleh dibilang tahun 1650-an ya, VOC mulai masuk ke Batavia ya, lewat pelabuhan Sunda Kelapa juga. Kemudian Jan Pieterszoon Koen, Gubernur yang ya 1619. Ini dia kemudian mengambil alih kekuasaan dari Fathahillah, Jayakarta ya. Jayakarta. Ya, waktu itu daerah ini namanya Jayakarta dan mengubahnya menjadi Batavia. Jan Pieterszoon Koen itu perangnya itu terekam dengan baik di sini, Bu. Jadi ada satu koleksi milik Museum Sejarah Jakarta yang luar biasa, yaitu lukisan penyerangan Mataram ke Batavia yang dilukis oleh S. Sujoyono. Kita tahu S. Sujoyono itu adalah bapak seni rupa modern Indonesia. Dia melukis penyerangan Mataram ke Batavia, pertempuran antara Jayakarta dengan JP Koen. Ada di bawah, di lantai 1, itu lukisannya besar sekali, satu dinding. Seharusnya lukisan itu sudah bisa dijadikan cagar budaya nasional. Tapi ketika diusulkan, dia belum berusia 50 tahun. Tapi saya rasa kalau diusulkan lagi, pasti dia akan bisa menjadi cagar budaya nasional. Karena lukisan pembandingnya, S. Sujoyono itu juga melukis Prambanan Seko di koleksi Museum Seni Rupa Keramik dan sudah ditetapkan CBN. Lukisannya nilainya miliaran. Apalagi yang ini. Memang luar biasa. Jadi dari segi estetika, tapi dari segi sejarahnya itu tuh juga syarat ya. Lukisan itu dipesan oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Pak Ali Sadikin, khusus untuk museum ini, gitu. Waktu mau didirikan museum ini. Jadi dipesan 73, museum ini diresmikan tahun 74. Jadi Sujoyono sangat serius mempersiapkan lukisan ini. Ketika dia mau melukis ini, dia melakukan riset itu sampai ke Belanda. Dia membuat sketsa terlebih dahulu, bisa dilihat nanti ada sketsa-sketsa yang dibuat oleh Sujoyono sebelum dia tuangkan menjadi lukisan. Jadi bagaimana dia menggambarkan sosok JP Koen itu persis seperti apa yang dia lihat di arsip-arsip Belanda. Karena pada masa itu tidak ada foto, jadi surveinya adalah survei lukisan yang dibuat. Dan kalau mau dengar lagi cerita tentang penjara ini, banyak lagi, sangat banyak cerita yang bisa diceritakan karena Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro, pahlawan Perang Jawa ya, pahlawan nasional kita, itu pernah ditahan di gedung ini selama 26 hari.
tapi bukan di penjara bawah tanah. Di mana? Jadi kalau VOC, Pangeran Diponegoro ini kan punya status ya, seorang pangeran. Jadi dia ditahannya di ruang sipir penjara. Adanya di lantai mezanin sayap kiri itu sudah diteliti oleh Bapak Peter Carey, ahli sejarah dari Inggris yang khusus mempelajari sejarah Jawa. Ketika dia datang ke sini dia bilang, "Ibu, saya sudah punya bukti di mana exactly Pangeran Diponegoro ditahan ketika dia dibawa ke Batavia selama 26 hari untuk menunggu keputusan pengadilan untuk dibuang ke Sulawesi." Gitu, Pangeran Diponegoro. Kemudian ada lagi yang belum banyak masyarakat tahu, itu Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien itu juga pernah ditahan di sini di penjara wanita. Ada Untung Suropati juga ditahan di gedung ini. Dan di setiap tempat itu menyimpan sejarah yang luar biasa. Taman Dalam, Museum Sejarah, itulah saksi hidup pembantaian orang-orang Tionghoa di tahun 1740 ketika terjadi pembantaian Tionghoa. Ya, jadi memang luar biasa. Makanya di sini betul-betul kalau kita ingin mengenal Jakarta dan sejarahnya itu memang harus ke sini ya, Museum Sejarah Jakarta ini. Sampai sekarang masih banyak pengunjungnya ya yang datang. Ya, per hari kira-kira berapa? Kalau Museum Sejarah Jakarta sejak dulu merupakan museum yang terbanyak pengunjungnya tadinya di Jakarta. Sekarang udah mulai kesusul Museum Nasional nih. Iya. Tapi dulu selalu museum ini yang terbanyak. Pada waktu saya menjadi kepala museum di sini ketika liburan sekolah pernah satu hari itu 14.000 orang pengunjung datang. Tapi kalau sekarang kurang lebih kalau hari biasa ratusan sampai ribuan orang. Dan memang saya rasa kalau terlalu banyak juga tidak baik ya, karena kita tidak bisa menikmati museum dan kasihan museum ini adalah gedung tua. Naik ke lantai 2 ini sebetulnya sekali naik itu maksimal 200 orang berada di lantai 2. Tidak boleh lebih dari itu karena sekali lagi usianya sudah lebih dari 300 tahun. Tapi luar biasa ya, masih kokoh, masih ada dan masih bagus. Ini perawatannya sampai sekarang ini menurut Bu Ati masih fokus masih. ini Alhamdulillah pemerintah daerah Alhamdulillah. DKI. Bukan karena saya orang Pemda ya. Tetapi karena memang ini kan sejarah dan pemerintah daerah peninggalan. Provinsi DKI Jakarta sangat memperhatikan ya bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di DKI Jakarta. Karena gini, mungkin Bu Desi lihat di belakang itu sedang dicat. Hampir setiap tahun musim ini harus dicat. Kenapa harus dicat? Karena cat yang digunakan adalah cat khusus. Cat khusus untuk bangunan tua. Cat khusus untuk bangunan tua itu harus membiarkan pori-pori bangunan ini bisa bernafas. Oleh karena itu banyak unsur kapurnya. Karena banyak unsur kapur, jadi cepat kalau hujan langsung runtuh. Jadi setiap tahun. Bukan hanya masalah cat, juga rayap. Rayapnya juga tinggi sekali di sini karena kalau di Eropa bangunan tua lebih mudah perawatannya karena dia tidak lembab. Tropis ya, kalau di Tapi sini di lembab. iklim tropis, apalagi kita dekat laut, ini gedungnya lembab. Kemudian intrusi air laut juga udah mulai masuk. Ya, jadi kita setiap tahun juga harus mengadakan fumigasi. Yang difumigasi bukan hanya gedungnya, tapi juga koleksi-koleksinya. Koleksi-koleksinya. Nah, ini semuanya harus dirawat ya, jangan sampai. Jadi. Tapi kalau dari segi ini misalnya lantai dan struktur, ini semua masih berapa persen yang asli, Bu Ati? Mungkin sekitar 70% masih asli. Wah, luar biasa ya. Karena kalau ada bagian-bagian yang rusak, kita tidak mengganti semuanya. Jadi misalnya satu balok ini ada yang rusak, ya kita potong yang rusak diganti. Karena kita persis cari seperti yang semula, diupayakan dengan jenis kayu yang sama. Tapi saat ini sulit, Bu, cari kayu-kayu besar begini. Mahal lagi. Kayu jati ya. Itu sulit, jadi ya tidak bisa kita pertahankan 100% asli, tapi setidaknya kita usahakan mempertahankan keaslian dari gedung. Iya, dan saya lihat juga kawasan ini semakin lama semakin ya dipugar, diperbaiki dan lebih nyaman saya lihat menjadi tujuan wisata juga dan banyak aktivitas yang dilakukan ya di halamannya atau di kawasannya. Tapi kita istirahat sebentar ya, mungkin kita pindah ruangan ya Bu Ati karena banyak sekali yang perlu kita lihat dan juga kita bahas. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Pada masa kejayaan Belanda pada saat itu di abad 18, mereka seringnya menyebutnya Queen of the East. Hindia Belanda ini adalah Queen of the East. Jadi karena
Pelabuhan Sunda Kelapa itu menjadi pusat perdagangan dari Belanda VOC ya di kawasan Asia. Insight with Desi Anwar kali ini dari Museum Sejarah Jakarta di kawasan Fathahillah. Nah, episode kali ini merupakan bagian dari rangkaian kita memperingati hari ulang tahun Jakarta yang ke-500 tahun yang akan jatuh pada tahun 2027. Tapi sebenarnya kalau kita melihat ya di sejarah Museum Sejarah Jakarta ini, ternyata Jakarta itu memiliki sejarah yang sangat-sangat panjang. Ya, bahkan sebelum prasejarah sudah ditemukan buktinya di sini ketika ada zaman besi dan kemudian juga kerajaan Tarumanegara, kemudian juga Kesultanan Demak dan akhirnya ketika Belanda VOC datang dan membuat kawasan ini Batavia menjadi salah satu dari pusat perdagangannya. Saya ditemani oleh Sri Kusumatuti atau Mbak Ati, kita sebutnya dulu mantan Kepala Museum Sejarah Jakarta ini, tapi sekarang katanya lebih fokus ke museum seni yang ada di sebelah ini. Nah, Bu Ati, kita sudah pindah ruangan ini sangat-sangat menarik ya. Artif tadi penggunaannya ini kan dulu balai kota dan sejak tahun 74 ya menjadi museum. Artifak yang paling menonjol yang bisa ditemukan di sini, yang membuat orang ini wah ini sesuatu yang perlu kita pelajari gitu. Apa-apa saja. Banyak sekali. Selain prasasti tadi kan kita sudah sebut apa lagi? Kalau Bu Desi tanya sebetulnya banyak sekali, tetapi ada 4 koleksi di Museum Sejarah Jakarta yang sudah dijadikan cagar budaya daerah, yaitu kita punya meriam sejagur, itu meriam Portugis. Kemudian saya sebutkan tadi lukisan penyerangan Mataram ke Batavia karya S. Sujoyono yang pasti kalau dijual juga nilainya sudah mungkin ratusan miliar. Kemudian kita juga ada pedang keadilan. Tadi saya sampaikan bahwa fungsi gedung ini adalah sebagai dewan pengadilan. Dan salah satu hukumannya adalah dihukum mati. Pakai pedang. Dan pedang keadilan itulah yang digunakan untuk memancung terhukum. terhukum. Nah, pelaksanaannya di Taman Fathahillah. Kita punya koleksi aslinya pedang keadilan, tapi kalau Bu Desi lihat di pameran yang kita pamerkan itu replikannya, tapi koleksinya kita simpan dengan baik di storage museum. Kemudian kita juga punya ini persisnya ini ruangan apa sih dan kita biasanya mural ini apa? Kita biasanya bilang ini ruangan mural, tapi keseharian ruangan ini bisa dipakai untuk flow ya. Pengunjung masuk dari pintu barat lewat ruangan ini lalu menuju ke museum. Jadi yang istimewa dari ruangan ini tentu saja adalah lukisan mural. Lukisan mural ini dilukis oleh Haryadi S, salah satu maestro pelukis juga dari Indonesia. Dan lukisan ini dipesan juga oleh Pak Ali Sadikin bersamaan dengan lukisan penyerangan Mataram ke Batavia ketika beliau mau menjadikan gedung ini menjadi Museum Sejarah Jakarta. Jadi sudah lumayan cukup lama ya, 50 tahunan ada kan ya. Ya betul. Dan ini menggambarkan kehidupan di Batavia di tahun 1880 sampai 1920. Jadi kalau Bu Desi lihat ini dari ujung sana sampai ke ujung sana, ini adalah fragmen-fragmen dari tempat-tempat yang ada di Batavia. Dari mulai Pelabuhan Sunda Kelapa, kemudian kalau kita lihat di sini ada jembatan Kota Intan, di sini ada gedung Arsip Nasional. Ini salah satu gedung tua peninggalan VOC yang sangat bagus, Bu. Ini dulu adalah rumah kediaman dari Gubernur Jenderal Rainer de Klerk. Ini adalah kediamannya. Ada lagi satu toko merah di Kali Besar Barat, itu rumah kediaman Baron van Imhoff. Itu adalah gedung-gedung monumental peninggalan Belanda yang masih terawat dengan baik sampai sekarang dari abad ke-18. Lalu lanjut ada Master Cornelis Jatinegara sampai ke daerah Condet ya, di luar benteng kota Batavia. Kalau dilihat lagi lebih detail, itu Haryadi menggambarkan kehidupan masyarakat, sosial kemasyarakatan di Batavia itu dengan detail. Bahkan di pasar ikan ada copet yang berusaha mencopet. Kemudian yang di sini yang sudah diwarnai adalah ketika Belanda mengadakan pesta di Batavia. Dari lukisan ini kita bisa melihat bahwa
kota ini sudah menjadi kota yang multi etnis sejak sangat metropolitan. Sangat metropolitan, didiami oleh berbagai macam suku bangsa, dan lukisan ini memang tidak selesai. Ya, nah kenapa tidak selesai? Ada beberapa alasan, dan terutama adalah karena dindingnya sangat lembab, sehingga cat itu tidak bisa menempel dengan baik. Akhirnya Pak Haryadi tidak menyelesaikan lukisannya. Ya, tapi ini justru nilai dari keunikan. Betul. Kita pernah menyelenggarakan seminar terkait lukisan ini. Kita mengundang Ibu Kartika Avandi pada waktu itu, lalu ada juga Pak Santo. Pak Santo itu anak dari Haryadi S. Ya. Walaupun dia juga seorang pelukis, tetapi mereka mengatakan tidak ada yang bisa menyelesaikan lukisan ini seperti nyawanya Pak. Seperti kan pelukis itu kan perlu penghayatan, perlu ini. Seperti Pak Haryadi S, dan ini dibiarkan menjadi unfinished mural painting yang merupakan bagian dari sejarah lukisan. Iya, dan tentu saja dirawat dengan baik ya sampai sekarang ya. Jangan sampai, tapi ini saya lihat ini catnya itu masih sangat hidup ya. Nah ini kelihatan bahwa Jakarta ini ya dari dulu itu merupakan satu hub dari mana seluruh, ini kan multi mancanegara itu sudah ada kan dari sini. Kita mulai dari yang nama Batavia itu sendiri ya, ketika VOC datang dan dulu ya Sunda Kelapa, Jakarta, kemudian jadi Batavia. Bisa cerita sedikit kenapa namanya itu Batavia, dan ini merupakan nama yang ketika Belanda pergi lah barulah hilang lah istilahnya. Iya. Memang ketika VOC datang dan kemudian JP Kuhn berhasil mengalahkan Sultan Agung, kemudian menjadikan beliau menggantikan nama daerah ini menjadi Batavia. Kalau ya ini Batavia itu cikal bakal dari Betawi sebetulnya juga kan itu. Memang nama ini digunakan ya selama VOC masih berkuasa di sini hampir 350 tahun ya, sampai dengan tahun 1942 ketika Jepang datang ke wilayah ini gitu. Dan sebetulnya kalau penyebutan daerah ini oleh Belanda, seringkali pada masa kejayaan Belanda pada saat itu di abad 18, mereka seringnya menyebutnya Queen of the East. Hindia Belanda ini adalah Queen of the East. Jadi karena Pelabuhan Sunda Kelapa itu menjadi pusat perdagangan dari Belanda, VOC ya, di kawasan Asia, bukan hanya di Indonesia tapi di kawasan Asia, dan itu luar biasa pergerakan ekonominya dan sebagainya, sehingga kawasan ini sering juga oleh mereka dibilang Queen of the East. Dan memang mereka berada di sini lebih dari 300 tahun menjarah hasil buminya nih. Kalau sebut sejarah mengenai Batavia itu sendiri, Hindia Belanda ini kan di Belanda sampai sekarang itu banyak sekali masih kita bisa dapatkan dan lihat ya di museum-museum mereka di Belanda, di Tropenmuseum misalnya, itu semua artefak yang berkaitan dengan Indonesia. Ya, penjajahannya itu masih ada. Ya. Bahkan bukan hanya dari kawasan ini, dari seluruh Indonesia, dari sana ya. Nah, kalau khusus mengenai Jakarta sendiri, sekarang kota megapolitan ya, apalagi sekarang sudah menjadi berkembang, Jabodetabek dan lain sebagainya. Bu Ati, mengenai ini menjadi pusat ekonomi, pusat perdagangan, semua hub berbaur. Apa yang menarik, apalagi kita melihat ya lukisan seperti ini mengenai Jakarta itu sendiri? Ya, memang kalau disebutkan sebagai pusat perekonomian memang sejak dulu ya, sejak dulu menjadi pusat perekonomian. Yang saya sampaikan tadi, Queen of the East, jadi perusahaan-perusahaan multinasional itu sudah ada kantornya di kawasan ini. Jadi kalau Bu Desi lihat bangunan-bangunan tua yang ada di sini, ada beberapa bank-bank asing juga sudah berkantor di sini. Itu menunjukkan bahwa Jakarta memang menjadi pusat perekonomian sejak masa Belanda hingga saat ini. Saat ini memang boleh ada rencana pemindahan ibu kota ya, tapi rencananya kan pusat ekonomi masih tetap ada di Jakarta. Ya, saya rasa untuk kedepannya Jakarta itu kan memang kemudian akan menjadi Jakarta kota global dan berbudaya.
Sebagai kota global tentu saja perekonomian menjadi penting di sini. Jakarta kota global ini kita harus siap menerima masuk ke dunia internasional. Ada beberapa indikator untuk bisa menjadi dinilai untuk dibuat peringkatnya sebagai kota global, dan kita harus siap untuk itu. Kemudian tetap berbudaya. Jadi itu yang paling penting, Jakarta kota global dan berbudaya. Kita boleh masuk di rancah dunia, kota-kota di dunia, tetapi akar budaya kita harus kuat. Kemudian tahun ini juga akan ada penerapan teknologi informasi lagi. Rencananya museum ini akan memang buka di malam hari, tapi khusus malam minggu. Dan nanti di dalam ini ada pertunjukan light, pertunjukan cahaya. Ini bagaimana dalam pelestariannya, fokusnya? Kita kan ya memang mungkin tidak terkenal sebagai orang yang terlalu merawat dengan seperti kita melihat bagaimana kota-kota lain itu punya museum itu begitu megah dan lain sebagainya. Ini apa kira-kira yang masih harus diperbaiki? Khususnya museum-museum yang memang bukan hanya gedungnya saja yang bersejarah, tapi seluruh areanya itu memang memiliki cerita yang luar biasa. Betul. Penting. Ketika Jakarta berusia 500 tahun, maka yang berusia 500 tahun adalah kawasan ini yang sudah benar-benar berusia 500 tahun, karena kemudian berkembang ke selatan ya setelah itu, tapi mereka belum berusia 500 tahun. Yang berusia 500 tahun adalah kawasan ini. Sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang menaruh perhatian khusus Bu untuk mengembangkan kawasan ini. Saat ini sedang dilakukan upaya revitalisasi kota tua dengan target kita sedang membangun MRT. MRT akan berakhir di kota tua. Itu ditargetkan di tahun 2029. Jadi kita berharap di tahun 2029 kawasan ini sudah bersolek sehingga siap menerima kunjungan orang-orang yang datang ke sini. Karena kan apa yang menarik kalau misalnya tahap pertama MRT sampai di Bundaran HI, di situ banyak sekali spot-spot ya yang bisa didatangin ya, karena itu memang pusat-pusat bisnis ya. Tapi kemudian dari Bundaran HI ke sini, setelah istana, Harmoni ke sini kan sekarang boleh dibilang Gajah Mada dan Hayamuruk itu kan sudah tidak seperti dulu lagi. Dan kita lihat banyak sekali bangunannya terbengkalai dan bekas waktu tahun 98 itu yang gedung-gedung yang terbakar itu saya lihat masih banyak yang belum dibenahi atau diperbaiki, bahkan mungkin tidak dihuni sama sekali kan ya. Ya, kita berharap dengan adanya jalur MRT ke Kota Tua, kawasan ini bisa kawasan-kawasan yang dilalui itu bisa bangkit, dan Kota Tua sebagai destinasi akhirnya harus siap menjadi kota tua yang benar-benar bagus gitu ya. Nah, untuk itu upaya revitalisasi sekarang sedang gencar dilakukan, bahkan dikomandani langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Untuk museum-museum kami Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik, dan Museum Bahari, kita semua sudah mulai menata lagi museumnya. Bukan hanya revitalisasi bangunannya, pemugaran bangunannya, tetapi juga tata pamernya. Kalau Bu Desi sempat nanti ke Museum Wayang, kita sudah tampil lebih modern, Museum Wayang di sana. Kita gunakan teknologi informasi dalam tata pamer kita. Kemudian kita juga buat ruang imersif, tapi tentu saja temanya masih tema wayang. Kita berharap bahwa dengan tampilan yang lebih segar, museum-museum ini bisa lebih menarik generasi muda. Yang harus ada ini aspek digitalnya. Betul, karena memang tujuan utama generasi muda datang ke sini saat ini memang itu untuk berfoto. Selfie spotnya harus banyak di sini. Iya, betul. Kemudian untuk membuat konten, ya. Dan kita manfaatkan itu karena itu adalah bagus, promosi yang bagus buat kita semua. Bahkan di Museum Seni Rupa Keramik itu ada workshop membuat keramik, itu sempat viral dan banyak sekali yang datang. Mereka datang ke museum bukan mau lihat museum,
Tapi mereka mau buat gerabah. Tapi karena dia datang, dia harus bayar karcis masuk, sambil nunggu gerabahnya kering, dia lihat keliling-keliling, dan mereka baru menyadari, oh ternyata kita punya lukisan-lukisan yang sangat bagus dari maestro-maestro pelukis Indonesia. Mereka mengenal siapa maestro pelukis yang sangat dikagumi bahkan di luar negeri. Lukisan kita itu pernah dipinjam bahkan sampai ke Belanda, sampai koleksi di Museum Sejarah Jakarta ini, sketch dari abad 18 itu pernah dipinjam sampai ke Amerika, ke Inggris. Victoria and Albert Museum di London. Victoria and Albert, ya. Itu pernah meminjam koleksi kita. Museum Wayang, kita punya wayang koleksi Intan dan sebagainya. Nah, itu awalnya mereka datang itu karena ketertarikannya bukan untuk belajar sejarah, tetapi ketertarikan karena keindahan gedung, dia mau selfie, dia mau bikin konten gitu ya. Tapi kita tarik masuk ke museum, kita sajikan tata pamer yang lebih segar dengan sentuhan teknologi. Sekarang semua tuh harus immersive, harus ada AI-nya. Ya, gitu. betul. Khusus untuk Museum Sejarah Jakarta ini, apa kira-kira yang akan dibuat untuk membuat anak-anak Gen Z dan Generation Alpha mereka tertarik untuk datang ke sini dan bisa berinteraksi? Itu kan mereka biasanya cari itu. Jadi di Museum Sejarah Jakarta ini sebetulnya sudah ada penerapan teknologi informasi di dalam tata pamer kita. Ada dengan projection mapping, ada dengan hologram. Di penjara bawah tanah itu sudah ada hologram, jadi supaya lebih seru lah kalau ke sana. Kemudian tahun ini juga akan ada penerapan teknologi informasi lagi. Rencananya museum ini akan buka memang buka di malam hari, tapi khusus malam minggu. Dan nanti di dalam ini ada pertunjukan light, pertunjukan cahaya. Saya tuh ingat ya kalau dulu ada pasar malam di sini. Oh, pasar malam. Pasar tong-tong itu. Ini sekarang masih ada kegiatan masyarakat yang bisa menimbulkan keramaian gitu. Kalau pasar malam di kawasan Taman Fathahillah sih nggak ada yang sudah spesifik ada lagi. ya. Kalau dulu itu justru ya. Tapi kegiatan di Taman Fathahillah sangat banyak, Bu Desi. Tanpa kegiatan pun kalau di sini Sabtu malam Minggu itu Minggu malam Senin itu ramai sekali, Bu. Nah khusus tahun depan itu sendiri perayaan 500 tahun apa? Ini kan MRT-nya masih belum sampai di sini. Apa kira-kira yang akan menjadi highlight perayaan di tahun depan buat ini kan sudah harus dipikirkan dari sekarang. Apalagi di sini cikal bakal lahirnya Jakarta itu. Ya, memang ada beberapa kegiatan yang direncanakan berskala internasional akan diselenggarakan oleh Jakarta ya. Ada seminar bertaraf internasional juga akan diselenggarakan tentang 500 tahun Jakarta. Kemudian ada juga kita bikin sebuah pameran yang dinamakan Pameran Revolusi. Ini juga menjadi pameran besar yang akan diselenggarakan dalam rangka menyambut 500 tahun Jakarta. Selain event-event itu tentu saja banyak keriaan lain ya Bu Desi, cuman memang ini masih dibahas. Ya tantangan terbesar lah dalam merawat museum, apalagi museum yang sangat bersejarah ini apa saja Bu Ati? Tantangannya tentu saja lumayan banyak karena anggaran yang dibutuhkan sangat besar ya. Untuk pemeliharaan aja museum butuh ini, berapa kira-kira? Museum ini kan mengelola Museum Sejarah Jakarta, ada Museum Juang 45, di Menteng Raya 31, Museum Prasasti dan Museum MH Tamrin. 1 tahun itu miliaran untuk sekedar memelihara, belum menggaji karyawannya dan sebagainya. Jadi tentu saja kita dapat anggaran dari Pemprov DKI Jakarta, tetapi dari donatur juga filantropi ada. Kita bisa menerima donasi juga dari berbagai pihak, tapi tidak berupa uang, Bu Desi. Jadi berupa barang, berupa keahlian, misalnya tenaga ahli, kurator atau apa itu bisa, barang bisa. Tapi kalau uang kita tidak bisa terima gitu. Memang secara aturannya ya, karena kita bukan Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian kami bekerja sama juga dengan berbagai pihak, bekerja sama dengan berbagai mitra. Misalnya kami 1 tahun ini mungkin menyelenggarakan pameran, anggaran tidak banyak ya, hanya beberapa kali pameran. Tapi kalau kita bekerja sama dengan mitra, maka mitra itu yang menyelenggarakan pameran di tempat kita. Dan itu sudah sangat berkembang dengan baik dengan beberapa kedutaan besar juga. Kemudian kita manfaatkan juga sister city dengan beberapa negara, pertukaran pameran dengan negara lain. Dan yang juga sangat membantu tentu saja tenaga ahli,
Kami juga mendapatkan bantuan dari tenaga ahli asing yang baik itu kurator, konservator, itu yang membantu melatih generasi-generasi muda museum, bekerja di museum untuk mengkonservasi, untuk menjadi seorang kurator yang handal. Dan salah satunya yang saya bilang tadi, salah satu lukisan utama dari museum ini, lukisan penyerangan Mataram ke Batavia itu pernah dikonservasi dengan bantuan kurator dari Singapura. Ya, justru itu yang paling mahal ya, Ya, konservasi ya. Kemanapun ibu kota itu dipindah, Jakarta tetap menjadi pusat sejarah, pusat ekonomi, dan juga tentu saja pusat perdagangan dan pusat budaya. Ini saya lihat juga masih banyak mebel-mebel itu yang di Iya. kan dulu kan balai kota itu masih asli sampai Ya, asli. dan itu Dan- di perawatannya itu Iya. bagaimana? Jadi- Apalagi kan kalau misalnya lembab, Iya, iya. hujan, bocor dan dindingnya juga itu seperti ini. Koleksi furniture milik Museum Sejarah Jakarta ini adalah yang terlengkap di dunia untuk masa kolonial. Terlengkap. Terlengkap di dunia untuk masa kolonial. Dan ada juga yang sangat tua, yang sudah dari abad 16 itu ada menjadi koleksi. Dan sampai museum. sekarang tuh masih dalam kondisi yang baik. Masih dalam kondisi yang baik. Memang koleksi furniture itu tidak serentan, misalnya kalau saya di Museum Seni ada lukisan dengan bahan kanvas, wayang dengan kulit atau tekstil ya. Tetapi ahlinya nggak banyak. Jadi konservasi material kayu ya. Tetapi untuk bisa menyajikannya dalam sebuah pameran yang baik itu kan koleksinya harus bercerita. Iya, Nah ahlinya, kuratornya itu yang masih kurang. masih kurang di Indonesia dibandingkan dengan kurator lukisan, kurator Iya. keramik. Tapi dan mebel sebagainya. itu memang didatangkan dari Belanda waktu itu atau dibikin di sini? Ada yang didatangkan dari Belanda, ada yang dibuat di Batavia. Jadi dibuat oleh Belanda di Batavia, tapi bukan Belanda yang bikin, ada yang tukangnya itu orang Makassar. Ada juga yang orang Tionghoa. Dan pembuatan furniture itu juga mendapat pengaruh dari berbagai budaya. Ada di sini yang juga pengaruh dari China. Bisa dilihat kalau di cat merah ada Nah emasnya. itu kayu-kayunya dari mana waktu itu? Kalau yang Kayu- didatangkan dari Belanda mungkin kayak Ada kayunya- kayu-kayu yang dari Belanda, tapi banyak juga kayu dari Indonesia. ini bisa tahan ya sampai sekarang ya? Iya, masih bertahan sampai sekarang. Bahkan di lantai 2 itu ada sebuah meja yang terbuat dari sebatang pohon utuh. Jadi mejanya tuh besar sekali. Sehingga kalau dilihat meja itu berarti bisa kebayang berapa besar pohonnya. Iya. Gitu. Kemudian ada juga sketsel yang saya sampaikan tadi, sketsel yang dipinjam oleh Victoria and Albert Museum di London itu dengan gaya barok, dibuat dengan gaya barok, dan itu adalah satu-satunya di dunia. Makanya London kesini jauh-jauh meminjam sketsel itu untuk Nah dipamerkan. ini di sana. sebenarnya kan kekayaan yang kita miliki ya. Betul, Ini betul. banyak nggak diketahui oleh warga Jakarta yang mungkin banyak sekali sekarang pilihan ya untuk Iya. tempat-tempat yang menarik. Karena Jakarta telah tumbuh berkembang menjadi kota megapolitan, begitu gemerlap, dan urbanisasi, jumlah populasinya juga semakin bertambah. Tapi sebenarnya cikal bakalnya di sini kita sebut sekarang kota tua ya. Iya betul. Nah, ini pemahaman maupun pelajaran menurut Bu Ati yang diajarkan di sekolah, kurikulum sejarah itu Iya. cukup mencerminkan nggak betapa pentingnya sebenarnya sejarah yang ada di sini gitu. Ya, kalau bicara begitu ya, kalau saya lihat karena museum-museum kami kan juga menerima rombongan-rombongan anak sekolah yang datang ya, terutama ketika kurikulum Merdeka Belajar diberlakukan, dan saya lihat antusiasme siswa-siswa yang datang karena memang mereka juga dikasih tugas, tetapi mereka seperti banyak yang seperti tersadar ketika melihat bukti-bukti sejarah itu. Oh iya benar ya, kita dulu pernah dijajah Belanda, buktinya ada di sini.
bukti bahwa ini kantornya, ini pedang yang pernah dipakai untuk menggal dulu oleh orang-orang Belanda. Ini bukti ada ruang sidangnya, ini bukti fotonya, ya bukan foto, lukisan dari para gubernur jenderal itu. Jadi mereka kalau di buku sejarah kan hanya tanggal-tanggal biasanya. Tanggal-tanggal. Ketika dia datang dia bisa melihat, apalagi sekarang kita juga banyak yang kita sajikan dalam bentuk film. Baik itu film animasi dengan imersif, itu jadi mereka lebih mudah memahami. Cerita mengenai sejarah Jakarta itu asal usulnya semua tuh tercermin ya di Museum Sejarah Jakarta itu, atau masih ada yang perlu ditambah, karena biasanya cerita ini kan deskripsi dan lain sebagainya itu sangat penting ya dalam penyajian artefak ataupun apa yang di display gitu di museum. Secara garis besar tercermin karena kami dalam membuat tata pamer itu ada storyline-nya, tetapi memang tidak detail ya, tidak detail seluruhnya karena memang sejarah Jakarta itu kan sangat panjang ya. Tapi ada rasionalnya nggak, maksudnya ada timeline-nya, kita punya timeline-nya, kemudian kita juga punya storyline dari satu tempat ke tempat yang lain. Cuma memang ada tantangannya Bu Desi, karena museum ini berada di bangunan yang bukan museum. Bangunannya adalah balai kota, kantor gitu, bukan museum. Dan ini adalah bangunan cagar budaya kelas A yang tidak boleh diapa-apain. Nggak boleh temboknya dibobok, 2 ruangan jadiin 1 atau apa, itu tidak boleh. Kemudian ada beberapa koleksi yang memang di situ sejak awal, seperti saya sampaikan tadi, lukisan penyerangan Mataram ke Batavia. Itu memang di situ sejak awal di situ, dan itu kan besar sekali, nggak bisa dipindahkan kemana-mana karena nggak ada lagi dinding yang cukup untuk menampung lukisan itu. Kemudian juga ada lemari di lantai 2 itu juga sejak awal memang di situ, tidak pernah dipindahkan. Ya karena memang mau dipindahkan kemana, tidak ada lagi tempat. Jadi tantangannya adalah ketika kita membuat tata pamer dan menyusun storyline itu pentok gitu. Misalnya dari sini kan prasejarah. Kita mau ke sana, itu udah abad 16. Jadi kita nggak bisa bikin itu jadi abad 15. Kalau kita bikin ruangan itu menjadi abad 15, jadi nggak nyambung gitu kan. Jadi akhirnya dibuat memang storyline itu jadi per ruangan. Ya, menarik. Jadi memang harus menyesuaikan balai kota menjadi museum. Tapi itu sebenarnya keunikannya sendiri. Ya. Bu Ati, 500 tahun ya kota Jakarta, tapi sebenarnya sejarahnya sudah jauh lebih panjang dari situ. Kira-kira apa yang satu kalimat yang bisa mencerminkan nih Jakarta ini begini loh, esensi dari sejarah dan perkembangan Jakarta itu sendiri di kacamata Ibu? Ya, Jakarta adalah kota global yang mempunyai akar sejarah yang kuat sebagai identitas penting dari bangsa ini. Iya. Nah, kalau misalnya suatu hari tidak lagi menjadi ibu kota Jakarta, kira-kira kota ini masih tetap memiliki jiwa yang pasti, karena sejarah Indonesia jejaknya hampir semua ada di kota ini, ya. Dari mulai masa kolonial Belanda, kemudian masa pendudukan Jepang, pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kita tahu ada Istana Merdeka di sini, bukan di mana-mana. Istana Merdeka ada di sini. Kemudian Museum Kebangkitan Nasional. Tugu Proklamasi, tempat proklamasi itu diproklamirkan adanya di Jakarta, bukan di kota lain. Kemudian Sumpah Pemuda, Museum Sumpah Pemuda, kejadian Sumpah Pemuda adanya juga di sini. Perumusan naskah proklamasi ketika proses proklamasi negeri ini juga jejaknya ada di Jakarta. Kita mundur lagi ke belakang ketika 998, reformasi, itu kampus Trisakti adanya di Jakarta. Gedung DPR adanya di Jakarta. Bahkan sampai sekarang Monas juga menjadi sejarah berbagai cerita tentang sejarah bangsa ini. Jadi kalau dari sejarahnya, kemanapun ibu kota itu dipindah, Jakarta tetap menjadi pusat sejarah, pusat ekonomi, dan juga tentu saja pusat perdagangan dan pusat budaya.
Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Ati, sangat menginspirasi dan juga kita harapkan Museum Sejarah Jakarta ini juga menjadi tetap menjadi salah satu tujuan ya, bukan saja destinasi wisata tapi untuk pendidikan juga, untuk belajar lebih dekat lagi, mengenal lebih dekat lagi mengenai Jakarta itu sendiri dan juga mengapresiasi bahwa ternyata sejarah yang kita miliki ya itu lumayan sangat-sangat panjang ya. Dan saya lihat juga kota ini bukan saja melihat ke belakang tapi ke depannya juga sangat berambisi menjadi kota global ya, betul. Menjadi kota yang bagian dari dunia modern ya. Peringkat kota global juga sudah mulai naik Bu Desi. Saya cuma kurang tahu persisnya. Kemarin sudah disampaikan bahwa posisi Jakarta di kota global itu sudah mulai naik. Kemudian Jakarta juga menjadi kota nomor 2 teraman di ASEAN. Iya, ini penting sekali. Di tengah dunia yang semakin tidak aman, ini Jakarta bisa mendapat ranking yang sangat positif. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Ati, dan ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.